Untuk informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufron, untuk saat ini tim SAR gabungan telah menemukan satu korban dan hingga saat ini bagaimana proses evakuasi? Apakah terkendala dengan cuaca? Ya, betul sekali untuk proses evakuasi hingga siang hari ini memang masih dilakukan. Sejak pagi tadi memang beberapa tim sudah disiagakan dan juga sudah bergerak ke puncak Gunung Bulu Sarang untuk melakukan operasi evakuasi di puncak Gunung Bulu Sarang. Kita juga, saudara, memang tadi dipersiapkan ada kurang lebih 4 tim dan juga nanti akan terbagi menjadi dua. Jadi masing-masing 4 tim ini akan berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Terus kemudian 4 lainnya nanti akan menyusuri lereng Gunung Bulu Saraung dan satu tim lainnya nanti akan fokus untuk mengevakuasi jenazah yang memang sejak kemarin ini masih terkendala untuk bisa dibawa turun ke posko terdekat tempat saya melaporkan saat ini. Ada berbagai kendala yang disebutkan hingga kemarin dan juga hari ini masih menjadi faktor utama kenapa proses evakuasi ini berjalan lambat dan hingga saat ini belum bisa berhasil mengevakuasi jenazah. Di antaranya adalah memang kabut yang berada di puncak Bulu Saraung, terus kemudian juga hujan yang sejak kemarin mengguyur daerah Gunung Bulu Saraung hingga pagi tadi, dan juga memang kalau kita lihat kondisi awan di sekitar Gunung Bulu Saraung tempat saya melaporkan saat ini masih kabut begitu ya. Jadi memang ini masih menjadi salah satu faktor utama bagaimana proses evakuasi ini masih belum membuahkan hasil. Selain itu juga memang kecepatan angin yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini tadi disebutkan bergerak dengan kecepatan 25 hingga 30 knot, dan juga visibility ataupun juga jarak pandang juga disebutkan tadi hampir nol ataupun juga 0% begitu ya, karena memang kalau berdasarkan tim yang turun ke lapangan dan juga laporan dari Basarnas Kota Makassar ini mengatakan kalaupun bisa melihat di atas Gunung Bulu Sarong itu hanya berjarak 2 sampai 3 meter. Setelah itu akan ditutupi kabut dan juga ini menjadi faktor utama. Tadi juga rombongan dari Kementerian Perhubungan Indonesia Dudi Purwagandi dan juga tadi ada Basarnas Republik Indonesia juga turut hadir di posko Pangkep ini untuk bisa melihat bagaimana dan juga memetakan topografi Gunung Bulu Saraung. Tadi juga hadir dari BMKG ini menjelaskan kondisi cuaca dan juga mereka rencananya hari ini akan melakukan modifikasi cuaca untuk bisa mengurai kelembaban ataupun juga uap serta awan yang selama 2 hari ini menjadi salah satu kendala untuk atau juga kendala jarak pandang atau yang menyebabkan visibilitas menurun hingga 0% yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung. Rencananya memang eh, alat-alat ataupun juga pesawat modifikasi ini juga sudah bergerak. Tadi menurut dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan pesawat ini bergerak dari Semarang menuju Kota Makassar untuk melakukan modifikasi cuaca pada siang hari ini. Harapannya memang awan yang selama ini menutupi ataupun juga kabut yang selama ini menutupi puncak Gunung Sarung dan juga sekitarnya ini bisa cepat mengurai dan juga bisa menguap seperti itu sehingga jarak pandang bisa jelas. Para tim juga bisa melakukan proses evakuasi dengan selamat. Tadi juga kami memantau tim Basarnas Republik Indonesia setelah tiba di posko yaitu Marsikal Madia Muhammad Syafi'i langsung berkontak dengan tim yang ada di Puncak Bulu Sarang melalui radio telekomunikasi, menyatakan untuk tetap menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, tim tetap bisa selalu berkoordinasi dengan masing-masing tim, dengan pemimpin Dalton mereka masing-masing untuk tetap bisa menjaga visi misi mereka yang sudah memang diatur sesuai dengan briefing yang dilakukan semalam dan juga tadi pagi. Sebelum meninggalkan lokasi, tadi juga Kepala Basarnas sempat melakukan rapat tertutup dengan tim dari Kementerian Perhubungan, terus kemudian juga dihadiri dari Kapolda Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memetakan lokasi. Setelah itu mereka melakukan pertemuan lagi kecil-kecilan berada di ruang sebelah kiri saya untuk
bisa berkoordinasi dengan warga lokal, terkhususnya para petani pencari madu hutan yang selama ini memang sudah sering keluar masuk ataupun juga sudah mengetahui bagaimana medan terjal yang ada di Gunung Belusaraung dan sekitarnya. Hal ini tujuannya adalah untuk bisa menjadi penunjuk jalan dan juga para tim ini tidak harus meraba-raba jalan mana yang kemudian menjadi aman untuk jadi titik evakuasi atau tidak, karena memang sudah membawa eh, warga lokal sebagai tim pemandu untuk bisa nanti memimpin tim-tim selanjutnya yang nanti akan digantian bergerak hingga sore nanti. Kembali ke Anda. Baik, tentu ini menjadi harapan cuaca juga akan mendukung untuk melakukan atau untuk tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi bagi korban, terutama satu yang telah ditemukan dan juga harapannya 9 atau 8 korban lagi dapat ditemukan. Terima kasih atas informasinya Gufron Lamataha dan juga Rama Pratama dari Pangkep, Sulawesi Selatan.